Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Talibat hafizana wa iyyakumullah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang penuh barokah ini, walaupun dalam keadaan suasana kami di sini di Samarinda dalam keadaan ada aturan untuk tidak atau keluar rumah lah ya, seperti itu. Jadi pada kesempatan yang mulia ini tidak mengurangi aktif kita dalam belajar. Mudah-mudahan ini sebagai sarana untuk kita sama-sama saling mengingatkan walaupun via daring ataupun jarak jauh. Baiklah, yang perlu kami sampaikan bahwasanya pembelajaran kita tetap berjalan sekalipun di masa pandemi ya, karena bagaimanapun yang namanya mengaji itu harus istiqomah ya. Syaratnya itu continue, tulaz zaman ya. Dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari, salah satu di antara cara memperoleh ilmu itu harus istiqomah. Yang mudah-mudahan dengan cara ini walaupun jarak jauh tidak mengurangi barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah putra-putri yang sangat kami banggakan ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, kemudian selalu dalam lindungan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya masih kita berbicara tentang Fatihah, ya, suratul Fatihah. Ya, sudah kita bahas kemarin tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, namun kami ingin mencoba untuk mengingat kembali ya tentang bahwasanya nama ataupun nama-nama suratul Fatihah itu ya ada yang menyebutkan sampai 25 nama sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya salah satunya adalah Fatihatul Kitab, itu yang paling populer ya. Kemudian Ummul Kitab atau Ummul Quran ya. Kemudian As-Sab'ul Mathani. Nah, ini yang perlu sedikit kami jelaskan tentang nama lain Al-Quran ini ya. Ummul Quran atau Ummul Kitab dinamakan dengan suratul Fatihah, dinamakan dengan Ummul Kitab. Itu kalimat itu dari kata-kata amma ya ummu ya, yang berarti menuju ya, yang berarti menuju. Jadi seorang anak yang kecil ataupun sudah besar biasanya itu condong ke ibunya, ummun. Makanya bahasa Arab ibu itu ummun, artinya tempat menujunya seorang anak. Jadi Ummul Quran dinamakan dengan suratul Fatihah, disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu artinya semua surah yang ada di dalam Al-Quran itu semua tertuju ke Fatihah. Dalam bahasa sederhananya bahwasanya gambaran umum semua surah yang ada dalam Al-Quran itu semua tersebut secara umum di dalam suratul Fatihah. Jadi ibarat kita menjelaskan itu ada susunan bab, disebutkan babnya ini secara garis besar ini pembahasannya. Kemudian ada nanti sub-sub babnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Dalam suratul Fatihah juga itu
merupakan induk dari seluruh surah-surah atau ya ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, seperti itu ya. Jadi disebut dengan Ummul Kitab karena dia sebagai induk ya. Nanti penjelasan berikutnya akan dijelaskan. Berikutnya nama lainnya As-Sab'ul Mathani. Ini yang populer ya. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang dalam konteks nanti dijelaskan pada ayat berikutnya di dalam surah lain selain suratul Fatihah. Itu disebut dengan 7 ayat ini diulang-ulang pembahasannya tentang hari kiamat, misalkan Maliki Yaumiddin, kemudian sifat-sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim itu disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Atau ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, itu artinya diulang-ulang setiap pelaksanaan sholat, ibadah sholat. Setiap rukun, di setiap rukun itu membaca suratul Fatihah. Nah, itu maksud daripada Sab'ul Mathani. Kemudian sedikit kita masuk ke fikih ya, tentang basmalah ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwasanya Fatihah itu salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, atau basmalah adalah bagian daripada suratul Fatihah. Maka watusannu fi awwali kulli suratin illa suratul Taubah, bahkan disunnahkan kita membaca basmalah setiap membaca Al-Quran di awal surah, kecuali nanti surah Baro'ah ya. Dan itu pun nanti ada perbedaan ulama tentang pembacaan basmalah ya, pembacaan basmalah di surah Baro'ah, nanti itu ada khusus pembahasannya. Namun yang jelas adalah suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada Al-Fatihah ya. Namun mazhab Maliki, Imam Maliki itu berpendapat bahwasanya basmalah tidaklah termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah menurut Imam Maliki. Makanya mayoritas ya di Timur Tengah itu, di Mekah terutama, itu ketika imam sholat itu tidak membaca basmalah. Namun pendapat berikutnya ada yang 50-50 ya. Artinya dia mengatakan ya sudahlah, basmalah itu kita baca namun tidak nyaring. Nah, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya basmalah itu dibaca namun tidak nyaring. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, dan banyak yang kita jumpai imam-imam seperti itu ya. Namun menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah ayat daripada suratul Fatihah. Lalu timbul pertanyaan, lalu bolehkah kita bermakmum kepada imam yang bermazhab Maliki atau yang bermazhab Hanafi? Maka dalam konteks ini berbicara tentang fikih, karena ya, sumbernya semua memang berdasarkan hadis. Yang baca basmalah memang ada hadisnya, yang tidak membaca basmalah dan kata lain tidak menganggap basmalah itu bagian daripada suratul Fatihah, itu ada hadisnya. Karena memang dulu Rasulullah SAW pada masa kenabian ya, para sahabat tuh banyak yang menyaksikan Nabi, yaitu sholat sewaktu-waktu membaca basmalah ya, ketika baca Fatihah, kemudian sewaktu-waktu tidak membaca basmalah. Maka ada yang berpendapat membaca itu harus, kemudian ada yang tidak harus, kemudian ada yang dari antara keduanya tadi, membaca tidak nyaring. Seperti itu.
Nah, maka perlu diingatkan ya, supaya kita tidak cepat menyalahkan ataupun menganggap sesuatu itu mutlak satu hukumnya, karena ini khilafiyah ya, bukan furu'. Itu tentang basmalah. Jadi boleh ya, boleh ketika bermakmum dengan orang yang bermadzhabkan Maliki ataupun Hanafi. Nah, kemudian satu yang menarik dalam suratul Fatihah ini, kita belum masuk ke tafsirnya ya. Saya masih ingin mengupas lebih dalam tentang suratul Fatihah supaya kita itu mengilmukan, betul-betul mengilmukan ilmunya ya, bukan sekedar tahu atau bukan sekedar baca, itu kita mendalami, betul-betul mendalami, dan itu ciri khasan dari itu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jumlah huruf daripada suratul Fatihah adalah 155 ya. Jika kita membaca Maliki Yaumiddin, itu tidak mat pada kalimat Maliki Yaumiddin. Jadi jumlah hurufnya adalah 155. Itu jika kita tidak memanjangkan Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita panjangkan kalimat Maliki Yaumiddin, maka jumlahnya adalah 156 ya, ditambah satu huruf. Maka karena kita kebiasaan dan kebanyakan ya qiraat Hafs ataupun Asim itu membaca dengan memanjangkan Maliki Yaumiddin. Nah, maka bagi yang baca panjang ada matnya pada kalimat ini, maka jumlah hurufnya adalah 156. Nah, adapun yang menarik lagi dari dalam suratul Fatihah selain jumlahnya yang tadi 155 jika tidak dipanjangkan mim, kemudian 156 jika dipanjangkan mimnya, maka ada huruf-huruf yang tidak termasuk di suratul Fatihah. Dan ini nanti mohon untuk ditulis ya, ditulis kemudian di buku kalian. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah saya koreksi, saya terima, saya lihat, nanti saya 100-kan jika dapat benar tulisannya. Bagi yang salah tentunya diperbaiki. Ini huruf-huruf yang tidak termasuk atau tidak ada dalam suratul Fatihah. Itu ada 7 huruf ya. Di Ma'had itu Tuan Guru Lalu Anas Asy'ari ya, guru kita, masyayikh kita, beliau mengarang sendiri syairnya ya. Syairnya yang berbunyi itu pernah dulu saya kasih juga pada teman-teman kalian yang sudah lulus ya, angkatannya Vicky dan teman-temannya ya. Itu ada 7 huruf. Kalau dalam versi kitab itu banyak ya, ada hanya 1 kalimat saja, yaitu saya baca yang versi kitab yang secara umum ya, yang disebut dalam banyak kitab. Nah, salah satunya adalah sab'u hurufin kharajat an fatihah sajin khazin syazfin atat mutaba'ah. Nah, ini ada sab'u hurufin, ada 7 huruf kharajat an fatihah yang tidak ada disebutkan dalam surah Fatihah. Dalam huruf hijaiyah yang 28 itu ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan luar biasanya yang 7 huruf itu semuanya mu'jamah, semuanya punya titik atau punya telur ya. Mana dia? Sajin, khazin, syazfin, atat mutaba'ah. Sajin, sa pertama sin atau sa ya, bahasa kita saun, sa. Kemudian jimun, jim itu punya titik. Tak tadi 3, jim 1 di bawah. Khazin, kho itu 3 ya, kho ini titik 1 di atas. Zai itu punya titik dia 1 di atas, 4 sudah. Kemudian shin yang titik 3. Kemudian yang ke-6 zo, itu zo tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian fa juga tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi sajin, khazin, syazfin. Sajin, khazin, syazfin. Tidak termasuk dalam suratul Fatihah, huruf-huruf yang 7 ini.
Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa huruf yang tidak ada dalam suratul Fatihah, yang tidak disebut dalam suratul Fatihah, itu ada 7 huruf. Nah, yang pertama sin, jim, kha, zai, shin, za sama fa. Nah, itu ya. Nanti ini, tapi yang kalian tulis nanti syairnya ini, yang karangan daripada Ustaz atau masyayikh kita ya, atau guru lalu Anas Asy'ari. Nah, bisa kalian tulis ya, pelan-pelan ya, nanti bisa minta bantu Ustaz Kusuma atau Ustaz yang ada di situ untuk menulis ataupun untuk mengasih tahu lah ya, nanti bisa dilihat ya. Bacakan ya syairnya ya. Sab'atu ahrufin khalatil Fatihah wa kulluha mu'jamatun wa wadihah, tha'un wa kha'un thumma jimun za'u, kadza kazayun thumma shinun fa'u. Ada 2 bait ya, kalau tulisannya itu ada 1 2 1 2. Sab'atu ahrufin khalatil Fatihah wa kulluha mu'jamatun wa wadihah, tha'un wa kha'un thumma jimun za'u, kadza kazayun thumma shinun fa'u. Saya ulang lagi biar benar tulisannya ya. Sab'atu ahrufin khalatil Fatihah wa kulluha mu'jamatun wa wadihah, tha'un wa kha'un thumma jimun za'u, kadza kazayun thumma shinun fa'u. Nah, jadi itu 7 huruf yang tidak ada dalam suratul Fatihah, dan semuanya punya mu'jamah, punya telur, punya titik yang nyata, wadihah. Sa, pertama sa, kemudian kha, kemudian jim, kemudian zo. Ini versi masyayikh kita ya. Kemudian zai ya, kemudian shin, sama yang terakhir fa. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian tulis di bukunya, kemudian kalau bisa diartikan ya, tulis nama, kemudian jangan lupa tulis tanggalnya. Nanti insya Allah saya periksa ketika pertemuan berikutnya. Nah, ini sekilas tentang Al-Fatihah, huruf-huruf yang tidak ada dalam suratul Fatihah. Supaya lengkap 20 menit ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dia nanya dengan Ustaz Kusuma ya. Akhirnya nanti saya telepon Ustaz Kusuma atau beliau nelpon ke saya nanti untuk tanya jawab kalau beliau yang ngisi ya. Terakhir mungkin nanti kita bahas di ketika berjumpa supaya lebih jelas ya.